Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Amanda dengan NIM 2330304017. Saya akan membacakan jawaban dari UAS saya. Yang pertama, jelaskan tokoh-tokoh perpustakaan Islam di timur dan di barat. Jawabannya yang A, tokoh perpustakaan Islam di timur. Pertama, Al-Ma'mun 786 sampai 833 Masehi. Khalifah Abbasiyah ke-7 ini mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi salah satu pusat peradaban dan ilmu pengetahuan terbesar di dunia pada masanya. Yang kedua, Al-Qarawi tahun 824 sampai 901 Masehi. Seorang ulama dan filantropis dari Maroko ini mendirikan Universitas Al-Qarawiyin di Fez, yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia yang masih beroperasi hingga saat ini. Yang ketiga, Ibn Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Sejarawan, sosiolog, dan filsuf terkenal ini juga merupakan seorang pustakawan yang rajin. Yang B, tokoh perpustakaan Islam di Barat. Yang pertama, Gerard of Cremona tahun 1144 sampai 1231 Masehi. Seorang penerjemah Italia yang terkenal ini menerjemahkan banyak karya ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Yang kedua, Ibn Rushd tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Seorang filsuf, dokter, dan ilmuwan muslim dari Spanyol ini juga merupakan seorang pustakawan yang rajin. Yang ketiga, Moses Maimonides tahun 1135 sampai 1204 Masehi. Seorang filsuf dan dokter Yahudi dari Spanyol ini juga merupakan seorang pustakawan yang rajin. Yang kedua, jelaskan perkembangan perpustakaan Islam di masa pemerintahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, masa Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada masa ini perpustakaan Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu perpustakaan terkenal pada masa Umayyah adalah Perpustakaan Umayyah di Damaskus. Kedua, masa Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Masa Abbasiyah merupakan periode kejayaan peradaban Islam. Pada masa ini, perpustakaan Islam mencapai puncak kejayaan. Nomor 3, jelaskan kontribusi intelektual Islam bagi dunia Eropa. Pertama, penerjemahan karya-karya ilmiah. Karya-karya ini kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Latin Eropa, sehingga memperkenalkan ilmu pengetahuan baru kepada orang Eropa. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan muslim yang terkenal antara lain Al-Khawarizmi, Ibn Al-Haytham, dan Al-Razi. Yang ketiga, filsafat dan teologi. Pada filsuf dan teolog muslim banyak berkontribusi pada perkembangan pemikiran di Eropa. Nomor 4, jelaskan dalil-dalil Al-Quran tentang perpustakaan Islam. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memuat beberapa ayat yang secara maupun tidak langsung mendukung budaya membaca dan pentingnya perpustakaan dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati wan zubur wa anzalna ilaikal zikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya,
Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Nomor 5, jelaskan faktor-faktor kemunduran perpustakaan Islam baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah perpecahan politik, penurunan minat pada ilmu pengetahuan, kurangnya inovasi, pengaruhnya budaya luar. Dari faktor eksternal, serangan dan penjajahan, perkembangan dan pencetakan di Eropa, pergeseran pusat peradaban.